Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara Dema Peduli Sesama webinar series Mental Health yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum melangkah lebih jauh ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zafiera Rida Faisa, mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 2021 sebagai moderator dalam sesi kedua webinar kali ini. Untuk membuka acara hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Kak Muhammad Arizaki selaku Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat Dema Justisia, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kak Helena Leonora Sasongko selaku Wakil Ketua Pelaksana Dema Peduli Sesama webinar series Mental Health. Kepada Kak Aris, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman pada acara Dema Peduli Sesama webinar series yang diadakan oleh Dema. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sebagaimana mestinya. Seperti yang teman-teman ketahui, acara ini merupakan rangkaian kedua dari sesi pertama yang telah terselenggara tadi jam 1 siang. Saya harap acara ini dapat berlangsung lancar hingga tuntas dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Lebih lanjut akan ada pemaparan dari pembicara yang aku harap teman-teman juga nanti dapat mengambil dan sharing bersama pembicara ini, yaitu Kak Geraldine ya. Mungkin sekian dari saya. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Saksikan baik-baik semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Zafira. Terima kasih Kak Aris atas sambutannya. Selanjutnya kepada Kak Helena, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Zafira? Terdengar dengan jelas, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, yang terhormat kepada Kak Geraldine selaku pembicara pada hari ini, kemudian ketua acara, dan juga teman-teman para peserta yang telah hadir di acara Dema Peduli Sesama webinar series Mental Health pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman di sini telah hadir di acara kami dan turut ingin menjadi bagian dari teman-teman yang ingin lebih memahami terkait isu kesehatan mental. Kami berharap melalui acara ini dapat meningkatkan rasa mencintai diri sendiri terhadap tubuh kita sendiri dan juga mampu memberikan banyak dukungan positif terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama terkait isu body positivity. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati acara. Saya kembalikan kepada Zafiera. Terima kasih Kak Helena atas sambutannya. Selanjutnya, pada hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa. Dan saya akan merangkum sedikit keluar biasaannya beliau ya. Beliau ini merupakan konselor sebaya lulusan First Media Design Graphics dan University of West England. Meskipun berlatar belakang desain grafis, beliau memiliki banyak pengalaman di dunia konseling seputar mental health. Beliau juga sudah menjadi narasumber di banyak kegiatan bertema mental health, sehingga teman-teman akan mendengarkan pemaparan dari seseorang yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Sekarang mari kita sambut narasumber kita, Kak Geraldine Syoko. Atau yang dapat lebih akrab kita panggil Kak Geri. Halo. Halo Kak, selamat sore Kak Geri. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, di sini sih masih pagi ya. Pagi banget. Iya, tapi selamat sore semuanya. Selamat sore juga Kak. Selamat datang Kak, dan terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk hadir berbagi ilmu di acara Dema Peduli Sesama hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya, kepada Kak Geri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk panitia Dema Justisia. Makasih udah ngundang saya untuk ngobrol hari ini tentang body positivity.
menurut saya ini emang topik yang penting banget, apalagi kita ini hidup di zaman Instagram, Photoshop, semua serba bisa diedit, dan apa yang kita lihat di dunia maya itu belum tentu apa yang sebenarnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya, kalau bangun, siapa yang, oh ya, teman-teman kalau mau ngobrol di chat di bawah, boleh ya, kalau mau ngobrol, kirimin aku emoji, silahkan. Kita hari ini intinya ngobrol santai aja, anggap aja kayak kita lagi nongkrong, ngobrol bareng, karena emang style biasa saya kalau bawa ceramah itu lebih lebih casual. Nah, kita mungkin sering ngelihat orang-orang di Instagram, walaupun kita kadang sadar, oh ini emang diedit nih, ini nggak beneran gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bangun pagi, scrolling Instagram, lupa lagi, ih kok kurus banget, ih kok badannya bagus, ih mungkin aku harus olahraga lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya itu yang hari ini ingin saya omongin gitu. Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini, intinya kita akan membahas beberapa hal. Pertama, body positivity itu apa sih gitu. Jadi secara definisi itu apa? Terus dampak negatifnya apa terhadap kita? Mungkin ini beberapa ada yang udah tahu ya, tapi mungkin saya akan bahas lebih ke aspek-aspek psikologis sama fisik. Nah, terus perjalanan body positivity sendiri itu seperti apa sih? Supaya kalian lebih punya bayangan, oh perjalananku tuh seperti ini nanti ke depannya. Dan yang terakhir, teman-teman ada yang pernah dengar tentang toxic positivity nggak? Kalau ada yang pernah dengar atau nggak pernah dengar, boleh tolong masukin di chatnya. Kasih tahu aku udah pernah dengar apa belum, mungkin ada yang lebih familiar, dan nanti kita akan tutup dengan acara kita ada acara self portrait, gambar self portrait setelah ini. Oke, nah boleh slide selanjutnya. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dengan definisi dari body positivity itu. Body positivity itu apa sih, teman-teman? Di sini ada yang boleh, ada yang mau mungkin masukin di kolom chat. Kalian udah pernah dengar belum tentang body positivity, atau kalian sendiri kenapa kepengen ikut acara ini hari ini? Apa yang pengen kalian dapetin dari acara ini? Kalau ada yang masukin di chat silahkan ya. Nah, kalau kita melihat definisi dari body positivity, jadi definisi ini saya ngambil dari Very Well Mind, karena sebenarnya body positivity itu belum ada definisi konkretnya di DSM, yaitu kayak semacam manual untuk orang yang bekerja di bidang psikologi. Karena gerakan ini sendiri masih sebenarnya sangat baru ya, kalau dihitung dalam satuan sejarah psikologi itu masih mungkin kayak 40-50 tahun ke belakang gitu. Nah, tapi intinya apa? Selain definisi yang saya tulis di sini, yaitu anggapan bahwa setiap orang pantas mempunyai citra tubuh yang positif, terlepas dari bagaimana budaya populer dan masyarakat mendefinisikan bentuk, ukuran, dan penampilan tubuh yang ideal. Itu definisi konkretnya. Tapi sebenarnya gerakan body positivity itu apa sih? Pertama, untuk merubah bagaimana masyarakat melihat tubuh kita secara fisik. Kedua, membantu supaya tiba-tiba tubuh yang lain itu lebih gampang diterima. Mungkin kita sering lihat, kalau bagi beberapa teman-teman yang familiar sama body positivity, sering lihat, oh kalau iklan tentang body positivity itu pakai cewek-cewek yang badannya lebih besar atau enggak kurus kering kayak model, badan-badan yang lebih sering kita lihat. Tapi sebenarnya body positivity itu juga gerakan untuk membantu orang-orang yang mungkin hidup dengan kondisi tertentu, misalnya vitiligo. Mungkin kalian ada berapa yang pernah lihat kalau vitiligo itu adalah kondisi di mana melanin, which is itu semacam pigmen dalam kulit kita, itu bergabung gitu. Jadi badannya kayak bercak-bercak gitu. Jadi pigmen hitamnya itu kayak jadinya bercak-bercak. Jadi sering ada bercak-bercak putih gitu di samping warna kulitnya mereka gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak sering lihat. Padahal orang yang hidup dengan vitiligo itu sebenarnya banyak gitu. Body positivity
itu juga sebenarnya bisa ngebantu orang-orang seperti mereka, atau misalnya orang-orang yang duduk di kursi roda, atau orang-orang yang punya tangannya hanya satu, itu kan sebenarnya mereka juga tetap manusia, mereka punya aspirasi, mereka ingin aktif di komunitas mereka, mereka punya keinginan yang sama seperti kita semua, orang-orang yang able-bodied, tapi karena pandangan masyarakat terhadap mereka, kadang-kadang hal-hal itu lebih sulit untuk mereka capai gitu. Jadi sebenarnya body positivity itu nggak cuma untuk supaya masyarakat lebih menerima bentuk tubuh yang berbeda, tapi untuk masyarakat juga sadar bahwa terlepas dari bentuk apapun tubuh kita, apakah kita kulitnya bercak-bercak atau enggak, atau kita punya satu tangan atau dua, atau kita badannya gede atau kurus banget, kita itu pantas untuk mendapatkan perlakuan yang baik, kita pantas untuk percaya diri, kita pantas untuk mengetahui apa hal-hal yang baik dari kita dan merasa senang dengan diri kita sendiri gitu. Dan sebenarnya yang terakhir ini juga lumayan penting, dan ini baru terjadi mungkin 10-20 tahun belakangan karena Photoshop itu baru populer 20 tahun belakangan ini, yang yaitu ini sih bisa untuk itu sebenarnya body positivity movement itu adalah wadah untuk kita mengkritik standar tubuh yang sebenarnya nggak realistis gitu. Standar tubuh yang nggak realistis sebenarnya emang udah dari dulu gitu. Kalau kalian mungkin kalau ada yang tertarik mau cari di YouTube boleh. Ada satu masa di Eropa di mana standar kecantikan adalah perempuan yang matanya itu warnanya terang gitu. Jadi ya kalau kayak gini ya pasti dianggapnya nggak cantik ya dulu ya. Nah, jadi perempuan itu banyak yang pakai tetes mata, tapi itu sebenarnya tetes mata beracun dan bisa bikin buta. Tapi itu ngerubah warna matanya, jadi banyak yang pakai. Itu kan sebenarnya nggak realistis ya. Even di zaman sekarang ada sih satu prosedur medis untuk mengubah warna mata kita, dan itu bahaya banget dan biasanya juga nggak dilakuin. Ya, untungnya sekarang kita ada soft lens, jadi kita nggak usah kayak gitu. Tapi dulu sebenarnya standar tubuh yang nggak realistis dari dulu udah ada gitu. Cuma kita baru mulai ngeritik itu sekarang karena baru kita sadar 20 tahun ke belakang sebenarnya ini kayaknya nggak sehat deh. Kayaknya nggak sehat untuk kita netesin kayak tetes mata yang bikin kita buta atau untuk kita diet sampai kita sakit gitu. Oke, boleh selanjutnya. Oke. Nah, ini nyambung dari poin yang sebelumnya gitu. Ini saya mau ngomongin tentang dampak kalau kita punya image tubuh atau citra tubuh yang negatif gitu. Emang ini agak berat, jadi saya bahasnya di awal dulu biar nanti supaya di akhir bahasan ini lebih ringan topiknya dan kita akhiri pembahasannya on a positive note. Nah, dampak-dampak dari mempunyai citra tubuh yang negatif. Sebelum saya lanjut, saya mungkin breakdown dulu. Citra tubuh yang negatif itu kayak apa gitu. Untuk setiap orang mungkin suara di kepala mereka berbeda. Ada yang, duh gue gendut banget sih hari ini. Duh ini kayaknya pinggang gue gede banget. Duh kok kayaknya ini kecil banget sih tangannya. Duh ada yang kayak gitu. Ada yang kayak, ini aku nggak cantik sama sekali. Aku kayaknya nggak pantas dapat pacar deh. Tampang aku kayak gini. Tampang aku kecil banget, ada yang kayak gitu. Tapi intinya citra tubuh yang negatif adalah ketika kita melihat bayangan diri kita yang di kaca atau yang ada di kepala kita. Kadang kan apa yang kita lihat di kaca tuh nggak sama loh sama apa yang ada di kepala kita. Mungkin orang lain ngeliat kita di kaca kayak oh bagus-bagus aja, tapi kita ngeliat nggak gitu. Jadi citra tubuh yang negatif itu bayangan kalian sendiri di dalam kepala kalian gitu. Dan ketika bayangan itu ngata-ngatain kalian dengan jelek atau kalian punya pandangan buruk terhadap pandangan kalian sendiri, nah itu adalah citra tubuh yang negatif gitu. Atau dalam bahasa Inggris negative body image. Dampaknya apa? Yang pertama paling jelas, paling obvious, itu bisa ngedorong kita untuk punya diet yang nggak sehat.
banyak banget diet sekarang. Kayaknya setiap bulan ada tren diet yang baru. Kalau kalian ngikutin berita artis, Adele, penyanyi orang Inggris juga sih dia. Ya, Adele barusan ngurusin badan, dia diet setengah mati dan akhirnya dia udah jadi kurus, dia udah cantik sekarang dan segala macem. Dan padahal diet yang dia laluin itu sangat-sangat ketat gitu. Dan dia melakukan diet itu dengan dibantu ahli gizi dan trainer, dan dia punya setim orang untuk ngebantuin dia untuk diet. Kita nggak semua orang punya itu. Kalau kalian punya itu baguslah, berarti kalian bisa berdiet dengan aman. Tapi banyak dari kita yang sebenarnya nggak punya pengetahuan yang baik tentang diet apa yang cocok untuk kita. B, belum tentu kita semua ke ahli gizi dan bisa menentukan diet ini aman nggak untuk saya. Ini bakal bikin pingsan nggak gitu. Saya bisa nggak sih beraktivitas sehari-hari kalau makan cuma 600 kalori, cukup nggak gitu. Dan karena banyak banget informasi tentang diet sekarang yang sebenarnya nggak dikaji oleh ahli gizi, tapi udah menjadi bagian dari budaya populer, gampang banget tuh kita kayak, oh yaudah deh saya ikut diet ini aja gitu. Padahal kita sebenarnya nggak tahu ini cocok apa enggak, bakal bantuin nurunin berat badan apa enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu dampak dari citra tubuh yang negatif adalah itu bisa mendorong kita untuk punya diet yang nggak sehat gitu. Dan itu kayaknya saya nggak perlu jabarin lagi panjang lebar apa efeknya kalau kita punya diet yang nggak sehat gitu. Tapi kalau ini terjadi sama kalian, kalau kalian diet yang ekstrim banget, pesan saya sih cuma satu, untuk ini aja sih, kayak tanya ke diri sendiri, ini pantas gak sih ini dilakuin gitu? Apakah ini benar-benar berguna untuk saya? Dan kalau emang pengen berdiet, ke ahli gizi, ke dokter. Oke, ada orang-orang yang bisa ngebantu kalian. Nah, dampak kedua yang sebenarnya lumayan ini ya, yang kayaknya lumayan obvious juga, itu stres berlebih. Tapi kenapa tetap saya highlight di sini? Karena yang saya pengen highlight bukan cuma stresnya aja. Kalau kalian punya pandangan terhadap diri yang negatif, itu bukan cuma bakal bikin stres. Tapi yang saya pengen terangin adalah apa dampak dari stres itu kepada kalian, gitu, kepada tubuh kalian. Saya nggak tahu di teman-teman di sini ada yang tahu apa enggak, tapi kita punya hormon namanya kortisol. Jadi hormon itu keluar kalau kita lagi stres, kalau lagi tertekan. Dan kalau hormon itu keluar terus-menerus, itu akan ngebuat badan kita stres. Badan kita juga bisa stres loh. Ada nggak kalau yang sebelum mau ujian sakit kepala atau nggak sakit perut? Itu kan karena stres, bukan karena salah makan gitu. Atau nggak kalau habis berantem sama pacar jadi malas makan atau jadi malas ngapa-ngapain, ya itu karena badan kita juga bisa stres gitu. Dan ketika kita merasa tertekan, badan kita stres, dan itu dalam jangka panjang itu sebenarnya bisa membuat kita sakit gitu. Ada studi yang saya baca di mana orang-orang yang punya tingkat stres yang tinggi di jangka panjang, mereka itu lebih rentan untuk punya sakit jantung atau paru-paru. Bukan karena stres itu bikin sakit, tapi stres itu membuat kita memilih pilihan-pilihan yang nggak sehat aja gitu. Misalnya, aduh ya udah deh, aku stres banget, makan ala kadarnya, nggak merhatiin tidur, nggak merhatiin istirahat, dan itu lama-lama yang bikin sakit gitu. Nah, dan yang terakhir ini juga lumayan penting, itu hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita punya hubungan yang nggak sehat sama diri kita sendiri, susah untuk kita punya hubungan yang sehat sama orang lain, gitu. Mulai dari misalnya sering berantem karena kalian ngerasa nggak pede, hubungan kalian sama pacar jadinya terganggu karena kalian selalu ngerasa, aku tuh jelek banget, kok pacar aku masih mau sama aku, kok dia nggak selingkuhin aku. Ada loh yang kayak gitu. Saya pernah ketemu beberapa klien yang ada yang kayak gitu. Atau jadi susah untuk keluar pergi makan karena selalu ketakutan makanan yang dimakan bakal bikin gendut. Jadi ya kalau susah keluar makan sama temen, ya jadinya kan nggak sering nongkrong sama temen juga ya. Nah, jadi yang ketiga itu sebenarnya berdampak pada hubungan kita sama orang lain gitu. Jadi kalau ada beberapa temen di sini yang emang lagi struggling sama body image kalian, sama citra tubuh kalian,
coba refleksi deh. Ini bagaimana hal ini berdampak pada hubungan aku sama orang lain, sama teman-teman aku, mama aku, papa aku, pacar aku, orang-orang terdekat aku. Dan itu worth it nggak? Gitu. Ini pertanyaan lumayan dalam, jadi silahkan diresapi dan di ini aja ya. Take your time, emang itu butuh waktu untuk dipikirin. Oke, next. Oke, jadi di sini saya mau highlight perjalanan kalian itu seperti apa sih? Kita tuh selalu, saya tuh ngerasa dulu 5 tahun lalu ketika saya baru mulai belajar tentang body positivity, saya selalu mikir, oke, pokoknya kayak saya bakal bangun, terus saya bakal ngeliat di kaca dan ngerasa, oh kamu cakep banget, kamu oke banget hari ini. Dan enggak sih, enggak banget. Dan sebagai konselor sebaya, orang-orang yang udah kerja sama banyak banget perempuan yang punya masalah body image, sebenarnya ini timeline yang saya kasih ini lebih realistis. Karena kalau saya mau bilang kalian semua, besok kalian semua bakal bangun dan merasa kalian semua itu cakep dan oke banget dalam satu malam, itu kayaknya nggak realistis. Yang realistis itu apa? Pertama, kalian sadari dulu nih, kalian ada di mana di sini? Nih, pertama, denial atau control. Itu di mana kalian masih mencoba mengontrol kayak, oh saya tuh pengennya badan itu harus kurus banget kayak Kate Moss atau Naomi Campbell atau Kimi Jayanti. Pokoknya saya maunya kayak gini. Saya harus kayak gini. Atau enggak, kalian ada yang ini enggak? Misalnya pas badannya masih kurus, pakai baju, jadi baju-baju pas kalian masih kurus itu kalian masih simpen. Jadi biar dan kalian keluar kayak, aku pengen nge-gym sampai aku kurus supaya aku bisa muat lagi ke baju ini. Itu denial. Daripada nyimpen baju itu dan kayak memaksa diri kalian untuk kayak pokoknya aku harus kurus ini lagi, bajunya bisa didonasiin, kalian beli lagi baju-baju yang muat sama kalian sekarang, yang bikin kalian ngerasa nyaman dan bikin kalian pede. Itu juga suatu opsi gitu. Jadi denial atau control itu kira-kira seperti itu. Neutrality ini menurut saya sangat-sangat penting. Ini step yang sangat achievable gitu. Body neutrality itu ketika kita merasa, oh, aku nggak apa-apa dalam badanku. Mungkin kalian belum cinta, sayang banget sama badan kalian, tapi kalian merasa, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa dengan tampang aku yang seperti ini. Aku nggak apa-apa punya mata sipit dan hidung yang pesek dan muka yang bulat. Aku nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang menggangguku lagi. Karena ketika kalian dalam denial atau kontrol, itu masih mengganggu kalian. Kalian masih mikirin makan supaya kurus, kalian masih atau enggak kayak masih coba pakai baju yang kekecilan karena kalian pengen banget terlihat kurus apapun itu. Tapi kalau netral, kalian udah kayak, oh ya udah, hidup kalian udah nggak didikte lagi sama penampilan kalian gitu. Nah, setelah itu acceptance. Nah, acceptance itu di mana kalian menerima. Saya menerima badan saya seperti ini, saya menerima mungkin hal-hal yang dilihat sebagai kekurangan oleh masyarakat. Saya menerima bahwa misalnya saya punya bekas luka ini, atau badan saya pinggangnya gede, terus pundaknya kecil. Saya menerima ini nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang saya harus ubah atau sesuatu yang buruk. Itu penerimaan. Dan di langkah terakhir baru positivity. Gitu. Baru kalian kayak ngerasa oke, aku suka sama penampilanku, aku suka sama diri aku sendiri, aku menghargai diri aku menyayangi diri aku. Nah, teman-teman, sekarang aku pengen teman-teman ngelihat di sini, kalian tuh ada di mana? Denial, neutrality, acceptance, positivity. Kalian ada di mana? Nggak apa-apa, jawabannya disimpan aja di kepala. Tapi dimanapun kalian berada di dalam situ, di dalam timeline ini, kalian fokus di langkah selanjutnya aja. Kalau kalian dalam denial atau control, at least kalian bisa merasa netral aja, itu udah bagus banget. Kalau kalian merasa netral, oke, aku mau mulai menerima sama diri aku udah nggak apa-apa nih sama diri aku mau mulai menerima diri aku. Go ahead, gitu. Tapi kenapa saya bikin jadi timeline kayak gini? Supaya saya pengen ngeset ekspektasi yang realistis sama perjalanan kesehatan mental kalian. Saya nggak pengen ngejual solusi yang cepat aja, yang instan aja, tapi sesuatu yang lebih realistis dan yang lebih achievable.
gitu. Dan yang sesuatu yang lebih beneficial untuk kalian dalam jangka panjang. Jadi silakan dilihat kalian ada di mana sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, teman-teman ada yang pernah dengar tentang toxic positivity? Kalau ada, boleh banget dimasukin di chat di bawah. Menurut kalian toxic positivity itu apa? Oke? Nah, jadi ini ada beberapa hal yang mungkin kalian sering dengar. Ini dalam bahasa Inggris sih, tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, kita sering ngomongnya ya, yang sering saya dengar, aduh gitu aja repot banget sih, duh masalah gue lebih banyak daripada lo, duh lu gitu aja rempong banget sih, udahlah nanti juga masalahnya kelar sendiri, aduh udahlah positive thinking aja. Itu sering banget kita dengar. Nah, ini ada yang bilang selalu beranggapan positif terhadap diri yang mungkin tidak baik buat kita. Emang benar. Oke, itu oke banget definisinya dari Nur Afi Aini. Makasih banget. Mungkin aku akan ambil juga definisinya untuk ceramah aku selanjutnya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh. Boleh next slide berikutnya. Oke, intinya kita udah tahu nih, toxic positivity itu ketika kita melakukan, kita punya anggapan yang pokoknya semua harus positif, semua harus baik. Pokoknya nggak boleh ada pikiran negatif sama sekali, gitu. Jadi, kalau kita nggak toxic positivity, kita mesti ngapain? Kita udah tahu nih, toxic positivity nggak sehat. Kalau kita selalu beranggapan, pokoknya kita harus selalu positif, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sedih, kita tidak boleh berkeluh kesah sama sekali. Itu kan nggak sehat. Kalau emang lagi ngerasa kecewa, sedih, marah, mau gimana? Kalau nggak dikeluarin, nanti juga meledak sendiri. Jadi daripada kita, ini kalau dalam konteks body positivity ya, gitu. Kalau kita nggak toxic body positivity, kita mesti ngapain? Ini yang saya namain genuine optimism. Merasa optimis tapi yang beneran gitu, optimis beneran, bukan toxic positivity gitu. Pertama, menerima perasaan kalian gitu. Jadi daripada kayak enggak, aku tuh nggak lagi ngerasa kayak gini, aku tuh lagi nggak marah, aku tuh lagi nggak sedih, aku tuh nggak apa-apa aja gitu. Padahal kalian sebenarnya lagi mau ngamuk. Enggak, aku nggak kayak gini kok. Daripada kayak gitu, terima aja perasaan kalian. Oh, Gary itu lagi marah. Gary itu lagi marah karena dia nimbang hari ini dan dia merasa gendut karena berat badannya di atas apa yang dia inginkan. Enakan gitu kan? Nah, terus kedua itu resilience. Sampai sekarang saya belum tahu ya sebenarnya bahasa Indonesianya apa, tapi lebih ke tahan banting gitu. Ketika kalian dalam masa-masa sulit, misalnya kalian lagi ngerasa nggak pede banget, ngerasa sedih sama pandangan, sama apa yang kalian lihat di kaca, ngerasa kalian nggak cukup cantik, nggak cukup bagus, nggak cukup apapun itu, ingat bahwa perasaan itu kayak cuaca, berubah-ubah terus, nggak akan selalu kayak gini. Kedua, masalah apapun juga ini nggak akan selamanya kayak gini gitu. Nanti pasti ada masa-masa yang lebih baik. Karena hidup itu kayak roda, kadang kan kalian di atas, kadang kalian di bawah. Ketika kalian di bawah, ingat bahwa nanti kalian bakal naik lagi ke atas gitu. Dan ketiga, sabar. Banyak banget masalah yang bisa dibantu atau diobati oleh waktu. Emang waktu itu mengobati semua luka. Ada yang bilang gitu, dan itu saya percaya banget. Jadi ketika kalian sedang merasa down sama diri kalian sendiri, ingat, terima perasaan kalian, ingat bahwa nggak akan selalu kayak gini, dan sabar sama diri kalian. Gitu. Anggap aja kalian anak kecil yang lagi rewel banget. Kalau dimarah-marahin nggak ada gunanya. Mendingan sabar dan mendingan disayang gitu. Oke, selanjutnya. Oke, jadi sekian ceramah saya hari ini. Sekian lecture saya hari ini. Jadi selanjutnya kan kita ada aktivitas. Boleh saya lempar balik ke panitianya?
Terima kasih Kak Giri untuk pemaparannya yang luar biasa. Berkat penjelasan Kakak tadi nih, aku jadi merasa lebih mengerti nih terkait body positivity, mulai dari definisi yang lebih dari sekedar anggapan bahwa citra tubuh semua orang ini positif ya Kak. Tapi ini juga sebuah kritik terhadap standar tidak realistis masyarakat akan tubuh ideal gitu ya Kak. Lalu juga tadi ada dampak buruk dari citra tubuh yang negatif, hingga bagaimana kita ini memiliki tahap citra tubuh. Kita ini harus ada tahapnya untuk memiliki citra tubuh positif, di mana memang perjuangannya sulit teman-teman, tapi akan berakhir dengan banyak manfaat, begitu ya Kak. Kira-kira semoga melalui materi yang telah disampaikan oleh Kak Giri tadi dapat dipahami secara lebih dalam oleh teman-teman dan diharapkan dapat diterapkan juga nih pesan-pesan oleh Kak Giri di kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih Kak atas panduannya tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi workshop ya teman-teman. Baik, dalam sesi workshop kali ini kita akan menggambar diri kita. Nah, apa yang teman-teman lihat di cermin nanti atau di kamera, silahkan teman-teman gambarkan. Nah, silahkan disiapkan alat tulis berupa kertas atau kanvas polos begitu ya, di komputer juga boleh, ataupun dengan pensil dan pulpennya sebagai media gambarnya begitu ya. Lalu untuk media refleksinya boleh dengan cermin atau dengan kamera mode selfie. Teman-teman diberikan waktu 10 menit ya untuk menggambar diri kalian. Nanti kalian boleh memaparkan hasil gambarannya dan akan ditanggapi oleh Kak Giri setelahnya. Waktu teman-teman untuk menggambar dimulai dari sekarang ya. Saya mau nambahin dikit bagi teman-teman yang mau mulai maksudnya aktivitas self portraitnya, ini dengerin aja sambil mulai gambar. Nah, ini untuk aktivitas self portraitnya cukup melihat diri kalian di kaca aja. Anggapan apapun yang kalian punya tentang penampilan kalian, yang kalian punya masa ini, kalau mau boleh dimasukin dulu ke kotak dan digeser dulu sebentar. Jadi sekarang teman-teman lagi ngeliat diri, ada yang ngeliat diri di kaca, ada yang ngeliat diri di video. Anggapan apapun yang kalau kalian punya, misalnya lagi lihat kaca terus merasa, aduh mata gue kok sipit banget, aduh hidungnya kayaknya kurang mancung, nggak apa-apa. Kata-kata itu dibayangin aja kalian masukin dalam kotak terus digeser dulu. Jadi ketika kalian sedang menggambar, kalau ada anggapan-anggapan itu yang muncul, nggak apa-apa, nggak usah bete, cukup sebentar kotak geser dulu. Nanti kalau self portraitnya udah selesai, acaranya udah selesai, kotaknya mau dibuka lagi, mau diobrak-abrik boleh. Ya, jadi intinya ini gambar self portrait ini hanya untuk kalian melatih melihat diri kalian tanpa semua kritikan-kritikan yang biasanya muncul ketika kita melihat diri di kaca. Okay?
workshop tinggal 5 menit lagi ya teman-teman. Waktunya sudah habis nih teman-teman. Nah,
sekarang bagi teman-teman yang mau memaparkan hasil gambarannya dipersilahkan untuk raise hand ya. Jangan sungkan-sungkan loh. Yuk teman-teman yang mau memaparkan hasil gambarannya. Oke, karena belum ada, jadinya aku kepalain dulu aja kali ya, biar nanti teman-teman nggak sungkan nih. Oke, ini aku akan kasih, oke, sebentar teman-teman, aku matiin dulu. Nah, kalau gambaran aku kurang lebih seperti inilah ya teman-teman, tidak mirip, tapi juga ya sedikit mewakilkan lah ya. Mungkin Kak Geri boleh ditanggapi, Kak. Wow, oke. Nggak apa-apa kalau gambar self-portrait emang udah berapa kali kan saya juga nemenin klien untuk gambar self-portrait. Rata-rata emang nggak 100% mirip kok. Kalau emang 100% mirip itu biasa itu sih, tau nggak tukang potret yang kayak gambar karikatur di Ancol gitu. Nah itu kalau kalian skillnya kayak gitu mungkin 100% mirip kali ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Pertama, artistic license, setiap orang kreatif, setiap orang punya caranya sendiri untuk gambar. Jadi ya pede aja kalian. Kalau ada yang mau kasih lihat gambarnya boleh loh. Aku senang banget kalau ngelihat gambar-gambar kalian. Ini ada berapa orang di sini, siapa nih? Ada Aula, Evi, Donabella, Aura. Kalian kalau mau kasih lihat gambarnya boleh ya, boleh raise hand. Jadi ya ini emang sesi gambarnya lebih untuk ngasah kreativitas kalian dan ya obviously ngebantu kalian untuk merasa lebih nyaman sama badan kalian aja sih. Iya nih yuk teman-teman, nggak apa-apa resign aja. Sesi sharingnya juga tinggal 3 menit nih, jangan sampai kelewatan. Waduh, masa nggak ada yang mau nih teman-teman? Pak mau di ini aja nih, mau dipilih random juga boleh sih. Oke, silakan Kak Giri, ditunjuk aja Kak. Oke, sudah ada Muhammad Bilal Kak di chat. Oke, silakan pada Muhammad Bilal langsung on cam aja ya. Masih aku pengen lihat aku di kos sendiri. Gimana aku lihat di aku sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Bentar ya Kak. Oh bisa kelihatan. Halo Anyong. Halo. Kita rambutnya mirip ya? Iya. Tadi tuh aku mau bilang gitu tau. Kayak kakaknya rambutnya biru, aku warnanya hijau. Tadi ya udahlah. Ini aku mau nunjukin gambar aku nggak mirip-mirip banget sih. Tapi ya kayak gini. Lucu ya. Iya. Terus dia ada selfie-nya gak tuh? Kayak gini lah. Gambaran aku sendiri. Gitu. Udah. Kamu rasanya gimana pas gambar ini? Yang pertama aku rasain agak awkward gitu sih Kak, soalnya kan aku nggak pernah gambar diri aku sendiri ya. Aku biasanya tuh ngegambarin teman-teman aku atau orang lain. Ini kali pertama aku ngegambar diri aku sendiri, terus rasanya oh gini ya mukaku tuh. Ternyata ya begitulah. Iya. Jadi lebih sadar sama fitur tubuh kita sendiri kan atau wajah kita? Iya, jadi lebih sadar, lebih aware sama apa yang selama ini menempel. Oke, makasih ya udah sharing ya. Ya. Oke, makasih Muhammad Bilal. Gambarnya bagus banget tuh, artistik malah. Oke, karena sisa waktu kita ini sempit, jadi aku akan ambil satu orang lagi ya. Nanti yang masih mau berbagi gambarnya boleh banget di sisi Q&A. Oke, tadi setelah Muhammad Bilal ada Lailatul Badriah. Boleh langsung on cam, Kak? Hai. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Iya, makasih udah datang. Gambar saya. Wow. Ada Dilapelin lagi ya?
ada penjelasan juga di sini. Lengkap banget ya. Ya, baik, Kak. Baru kali ini loh saya ngelihat ada yang ngasih label gitu. Iya, Kak. Lebih ke jujur sama diri sendiri aja, nggak usah nutup-nutupin. Iya. Wow, oke. Makasih ya udah sharing gambarmu. Oke. Terima kasih pada Kak Lailatul Badriah atas sudah mau ya Kak memaparkan hasil gambarannya. Sangat bagus juga dan bagus untuk refleksi. Dan terima kasih juga Kak Geri atas tanggapan. Baik, terima kasih Kak. Baik. Oke, workshop tadi ini menarik sekali ya. Semoga teman-teman di sini semakin kuat perasaan self-love-nya terhadap tubuh dan penampilan fisik kita. Nah, sebelum acara hari ini berakhir, akan dibuka sesi Q&A nih agar teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau masih belum paham nih terkait body positivity atau kegiatan menggambar diri tadi nih, boleh disampaikan pertanyaannya kepada Kak Geri. Teman-teman dapat menuliskan izin bertanya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan langsung menyampaikan pertanyaannya dengan on mic setelah saya persilahkan ya. Atau boleh juga pertanyaannya langsung dituliskan di kolom chat jika tidak bisa on mic. Boleh teman-teman? Oke, mungkin kita sambil nunggu pertanyaannya masuk. Ini lucu banget ya slides-nya. Makasih banget loh sama panitianya, niat banget. Iya. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya tadi saya ngasih kayaknya lumayan lumayan banyak ya materinya. Kalau ada yang mau tanya atau mungkin sharing dari pengalaman pribadi juga boleh. Kalau dalam pengalaman saya sih biasa kalau sharing itu bagusnya kita bisa belajar dari pengalaman orang juga gitu. Atau enggak dengan kalian sharing juga itu bisa ngebantu kalian untuk melihat pengalaman hidup kalian dalam perspektif yang berbeda gitu. Jadi kalau ada yang mau sharing, ada yang mau nanya, silahkan aja. Selagi kita nunggu pertanyaannya masuk, mungkin saya sharing dikit kali ya, kayak apa sih gunanya sharing, apa yang terjadi sama kita kalau kita sharing. Jadi ini agak ini udah ada yang nanya nih, saya jawab dulu deh pertanyaannya. Oke, silakan Kak. Oke, ini dari Rizvina. Halo Rizvina, saya bacain dulu ya pertanyaannya. Cara mengurangi niat ingin self-harm dan cara buat memperbanyak self-love. Oke, ini pertanyaannya ada 2 bagian ya, jadi saya jawab yang pertanyaan dulu. Cara mengurangi niat ingin self-harm. Jadi, dalam pengalaman saya dan menurut teori psikologi yang berlaku, banyak banget teori psikologi udah ngobrolin kenapa kita punya keinginan self-harm. Itu intinya sebenarnya lihat dulu nih dari akarnya. Kalian tuh punya keinginan self-harm tuh dari mana? Sebelum saya lanjut, saya pengen kasih disclaimer dulu. Self-harm itu emang topik yang sangat serius. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin merasa nggak begitu nyaman sama topik ini, mau mute saya sebentar dulu juga nggak apa-apa. Nanti kalau saya ngomong, saya chat lagi ke sini. Dan kalau emang kalian lagi nggak nyaman untuk ngomongin self-harm, nggak apa-apa. Nanti kalau udah saya ngomong, saya chat lagi di bawah. Oke? Nah, untuk menjawab sedikit tentang bagaimana cara mengurangi niat ingin self-harm, itu kalian lihat dulu akar masalahnya apa gitu. Kenapa bisa ada keinginan untuk self-harm? Kenapa ingin menyakiti diri sendiri? Mungkin itu pertanyaan yang sulit banget dijawab sendiri. Kalau kalian mau, ini sih kalau self-harm itu sebenarnya masalahnya udah lumayan serius. Jadi kalau saya boleh ngasih saran adalah untuk ke psikolog. Kenapa? Supaya kalian punya orang yang berpengetahuan dan berpengalaman menghadapi hal-hal seperti ini untuk menuntun kalian. Kalian kalau ke toilet aja suka ngajakin teman biar bareng. Kalau dalam perjalanan hidup kalian, kenapa malu untuk ngajakin orang lain yang lebih berpengetahuan untuk nemenin kalian? Mungkin gampangnya kayak gitu ya. Jadi pertama, sebenarnya kalian lihat dulu keinginan self-harm itu akarnya masalahnya apa. Kenapa kalian ingin melakukan self-harm? Pertama, kenapa? Kedua, lihat
kalian merasa dengan self harm itu kalian mendapatkan apa, dan itu benar didapetin nggak? Oh, kalau aku melakukan self harm, aku merasa lebih lega, aku merasa unek-unek aku keluar. Oke, mungkin keluar sesaat, tapi dalam jangka panjangnya itu unek-uneknya benar-benar keluar nggak? Gitu. Coba dilihat 2 hal itu aja gitu. Nah, terus di cara buat memperbanyak self love. Sebenarnya self love itu kan seperti yang tadi di perjalanan body positivity itu sebenarnya mirip sama perjalanan kesehatan mental kalian. Itu dari kalian punya masalah. Jadi kalau kalian dalam perjalanan kesehatan mental itu kalian punya masalah, kalian mencoba mengontrol itu atau nggak kalian denial, akhirnya kalian pelan-pelan mulai netral, mulai bisa menerima, dan akhirnya kalian sayang sama diri kalian sendiri. Jadi self love itu benar-benar sebenarnya langkah paling akhir setelah kalian melalui semua langkah-langkah sebelumnya. Jadi kalau saran saya sih untuk tanya sama diri kamu sendiri, dalam perjalanan kesehatan mentalku, aku sekarang ada di mana? Apakah aku masih denial? Apakah aku udah apa aku sudah netral, udah biasa aja? Apakah aku sudah menerima? Dan kalian fokus di langkah selanjutnya aja. At some point in time, kalian pasti akan sampai di fase self-love itu. Mau umur kalian 30, 40, 50, nanti pasti bakal sampai. Tapi untuk sekarang, fokus di satu langkah selanjutnya aja. Oke? Rizvina, semoga membantu ya. Anyway, kalian kalau habis ini mau ngobrol sama aku punya boleh chat aku di IG ya. Nanti aku kasih IG-nya aku di sini. Oke, ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Lailatul. Hai Lailatul. Bagaimana kita bisa menerima diri sendiri? Sedangkan kita memiliki trauma karena penolakan dan body shaming. Traumanya dulu yang harus diurusin. Jangan di skip. Karena ketika kita punya trauma, satu hal yang saya pelajari dari trauma adalah ketika kita punya trauma, itu artinya ada sesuatu yang harus diberesin. Dan sampai hal itu diberesin, akan terus ngeganggu kita. Itu kayak notifikasi di HP yang nggak berhenti-berhenti bunyi. Siapa yang tiap hari dapat notifikasi dari Shopee atau Tokopedia yang cetang. Ya kayak gitu. Trauma juga kayak. Trauma itu kayak notifikasi itu di kepala kita. Cuma notifikasi itu nggak kayak Shopee yang bikin kita belanja kebanyakan. Itu adalah notifikasi yang ngasih tahu kita, ini aku ada masalah nih yang harus diselesain. Dan walaupun perjalanan untuk menyelesaikan trauma itu mungkin panjang, berliku-liku, kadang bisa berlarut-larut, tapi ketika kita sudah bisa berdamai sama trauma kita udah bisa memaknai hal itu, kita akan mendapatkan pelajaran hidup yang banyak dan yang pada akhir hari itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi ya saran aku sih selesain dulu traumanya gitu. Dan penolakan body shaming itu hal-hal yang terjadi banyak banget terjadi ke kita semua. Cuma itu nggak kasat mata aja. Jadi mungkin kadang kita ngerasa sendiri dalam perjalanan kita. Tapi sebagai orang yang kayak kerjanya sebagai konselor dan ngurusin orang-orang yang punya trauma, kalian nggak sendiri kok. Kalian nggak sendiri sama sekali. Oke. Nah, ini sebelum saya jawab beberapa pertanyaan selanjutnya, boleh tanya dulu sama panitia, ini waktunya sampai jam berapa? Kepada panitia. Oke, Kak. Waktunya masih 12 menit lagi, Kak. Masih luang, Kak. Oke, ini kalau gitu saya jawab beberapa pertanyaan lagi dulu ya. Teman-teman, kalau ada yang pertanyaan yang nggak sempat kejawab, boleh nanti DM kontak aku di Instagram, aku masukin Instagram aku sekarang di sini. Ya, oke. Lailatul, semoga tadi sedikit menjawab pertanyaanmu ya, penjelasannya. Kalau nggak, silahkan DM di Instagram. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Vira. Apa pandangan kakak terhadap beauty privilege? Itu menurut saya sesuatu yang emang ada. Kenapa? Bukan karena saya bukan karena saya lebih suka ngeliat orang yang cakep, tapi salah satu mata kuliah saya adalah psikologi sosial, gitu. Dan kita itu emang mempunyai bias terhadap orang-orang dengan penampilan tertentu, gitu. Penampilan itu emang to a certain degree itu sesuatu yang emang kita lihat kayak first impression itu dari penampilan dulu. Itu emang ada. Kenapa? Jadi, dari kita masih bayi, ini kayak kelas psikologi sosial kayak
kelas kilat ya, kita kelas kilat sebentar. Jadi dari kita masih kecil, dari kita masih anak-anak, kita itu udah mulai mengkategorikan, oh orang yang penampilan kayak gini itu seperti ini, orang penampilan ini seperti ini. Setiap orang kategorinya berbeda gitu. Kenapa? Karena otak kita itu suka kategori, otak kita suka hal-hal yang jelas gitu. Makanya kita itu udah punya kategori, oh kalau misalnya anak kecil ya, pokoknya kalau laki-laki paruh baya itu pasti papa. Mau mas-mas di Alfamart, kalau tampangnya paruh baya dan laki-laki pasti dibilangnya papa. Itu pas kecil kita kayak gitu. Udah gede kita baru sadar, oke itu mas-mas Alfamart itu bukan papa saya. Nah, tapi itu membuktikan kalau kita itu punya kategori-kategori seperti itu. Oh, kalau orang tampangnya gitu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau kalian mau ngetes, kalian sendiri punya bias seperti apa, kalian sendiri punya prejudice seperti apa terhadap orang lain, gitu. Kalian punya stereotip apa terhadap orang lain. Ada tes online namanya Harvard Implicit Bias. Itu untuk melihat kalian sendiri punya stereotip apa sih terhadap orang lain. Mungkin kalian ngerasa kayak, oh enggak lah, aku tuh orangnya nggak judgmental. Tapi setiap orang sebenarnya punya judgment. Dan kalian itu melakukan hal-hal tanpa sadar. Kalian itu sebenarnya dipengaruhi oleh judgment atau penghakiman yang kalian punya terhadap hal-hal. Gitu. Jadi satu, otak kita itu emang mengkategorikan. Kedua, otak kita itu selalu menghakimi. Gitu. Otak kita tuh selalu membuat pilihan dan selalu menghakimi. Itu bukan hal yang buruk, itu sangat-sangat membantu kita karena kita harus membuat pilihan tiap hari. Gitu. Aku pakai baju, hari ini pakai kemeja atau pakai tank top. Aku ini mau nyebrang jalan sekarang atau nanti. Aku siang mau makan sandwich atau mau makan nasi uduk. Kita itu tiap hari memang harus membuat pilihan itu. Gitu. Nah, oke, jadi kalau kita kalau kita itu otak kita itu judgmental, selalu menghakimi, dan otak kita suka mengkotak-kotakan, terus jadi buat apa? Jadi gimana caranya biar kita bisa lebih nggak menghakimi orang lain, gitu? Dengan sadar kalian tuh kategorinya apa, dan itu benar atau enggak, gitu. Jadi ketika kita melihat kayak, oh kalau orangnya cantik, dia pasti baik. Kalau orangnya ganteng, dia pasti baik. Kalau orangnya nggak dandan, pasti dia males ngurusin dirinya sendiri. Gitu. Kita itu bisa, daripada kita kayak mengkritisi orang yang punya beauty privilege yang kayak, oh dia cantik nih, dia pasti apapun gampang hidupnya. Pernah dengar nggak? Teman-teman saya yang cantik, yang ya menurut masyarakat cantik ya, yang masuk ke dalam standar kecantikan masyarakat, sering banget komplain ke saya, gue tuh capek banget orang selalu bilangin gue, lo kan cantik, hidup lo pasti gampang. Nah, jadi satu, saya sadar bahwa menurut pendapat profesional saya, beauty privilege itu ada, tapi itu ada karena otak manusia itu punya kecenderungan untuk mengkategorikan dan punya kecenderungan untuk menghakimi sesuatu. Bukan karena kita manusia yang buruk, tapi karena emang itu cara otak kita bekerja. Nah, dan sebenarnya cara paling baik untuk menghadapi beauty privilege adalah dengan kalian introspeksi diri. Gitu. Ini beauty privilege ini sebenarnya valid atau enggak? Kalau aku ngeliat cewek cantik dan aku selalu berasumsi, oh hidupnya pasti gampang. Itu sebenarnya benar nggak sih? Gitu. Kalau aku setiap kali ngeliat cowok yang cakep, oh dia pasti kayak banyak pacarnya. Dia pasti kayak suka main-main aja. Itu benar nggak? Gitu. Jadi ya, emang ini lumayan kontroversial sih. Jadi makasih Vira pertanyaannya. Oke. Ini waktunya masih ada nggak ya? Masih ada 8-9 menit, Kak. Boleh dilanjutkan. Oke. Kalau waktunya udah mau selesai, boleh tolong dijapri ke saya aja ya. Biar saya bisa menghargai waktu semua orang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Retani. Hai Retani, aku takut diejek dan sebenarnya malu kalau lagi ngobrol mau ketawa sama orang lain. Selalu hati-hati biar lawan bicara gak lihat kekurangan aku. Gimana ya Kak biar lebih percaya diri nerimain kekurangan fisik? Takut banget karena diejek sama kekurangan itu. Saya sebenarnya bingung mau ngejawab ini sebagai dalam kapasitas profesional saya atau sebagai saya orangnya, karena saya orangnya lumayan nggak tahu, lumayan urat malu saya udah lumayan putus. Kalau urat malu saya nggak lumayan putus, saya nggak akan Magico Ibu Niu kayak gini. Tapi kalau
untuk ngasih jawaban yang serius ya. Saya baru baca artikel kemarin dari artikel studi psikologi yang dilakuin bahwa orang itu sebenarnya lebih gampang temenan, lebih gampang merasa dekat kalau mereka melihat kekurangan orang. Jadi kalau kalian melihat orang yang super sempurna, oke, bayangin aja deh, nggak tahu pasti kalian pernah ketemu orang yang kayak gini, super sempurna, super cantik, super cakep, pinter banget di sekolah, talentanya banyak, keluarganya tajir, terus keluarganya utuh. Pokoknya mereka kayak sempurna dalam setiap aspek gitu. Keluarganya oke, duit ada, tampang oke, kerjaan oke, pacar juga oke, tampang apa segala macam semuanya sempurna. Kalian justru akan susah untuk kalian ngerasa, duh kayaknya gue terlalu gini deh untuk temenan sama dia. Duh kayaknya kayak jadi susah untuk ketemu dan susah untuk deket gitu, karena mereka kalian menganggap mereka terlalu sempurna. Sama kayak selebritis tuh contoh paling gampang untuk orang-orang kayak gini. Cantik banget, jago banget nyanyi, Ariana Grande kurus banget, cakep banget, jago banget nyanyi gitu. Nah, jadi ketika kalian memperlihatkan vulnerability atau hal-hal yang kekurangan kalian gitu, kelemahan kalian, itu justru membuat orang lebih nyaman. Itu membuat kalian lebih approachable di mata orang lain. Bukan berarti kalian harus kayak keluar dan kayak menggembar-gemborkan apa yang menurut kalian adalah kelemahan kalian, tapi ketahui bahwa ketika orang lain melihat hal-hal yang kalian anggap sebagai kelemahan, mereka melihat kalian lebih melihat kalian sebagai manusia. Gitu, pertama. Itu saya dapetin dari studi psikologi ya. Kalau dari sisi ilmiahnya kayak gitu. Kedua, semua orang punya kekurangan. Mungkin kamu ngerasa harus nggak memperlihatkan kekuranganmu karena kamu ngerasa semua orang tuh nggak kayak orang lain, nggak punya kekurangan yang sama kamu. Tapi sebenarnya lebih sering kamu ngobrol sama orang, lebih sering kamu sadar bahwa semua orang juga punya kekurangan, semua orang punya ketakutan. Dan ketika kamu sadar bahwa semua orang punya ketakutan, semua orang punya kekurangan, kamu bakal sadar bahwa kamu nggak beda-beda banget kok sama orang lain. Sebenarnya itu yang saya sadari juga. Gitu. Jadi gimana caranya biar bisa lebih percaya diri? Itu cuma bisa kamu yang jawab. Kita di sini cuma bisa nuntun atau ngasih pandangan. Tapi kalau takut diejek, ini ada satu life hack ya. Ini ada satu life hack kalau kalian emang takut banget diejek. Ini sih, ketika kalian diejek, pakai humor. Serius. Jadi, bisa ngelucu atau pakai humor itu emang secara psikologi, secara ilmiah itu udah terbukti itu bisa sangat mengubah situasi. Saya dibilang, gendut loh, emang mau gimana? Gitu loh. Dulu jadi saya itu besar di lingkungan di mana nggak banyak orang Chinese. Dan sampai sekarang juga saya kuliah lagi dan saya satu-satunya saya satu-satunya orang Chinese di kelas dan saya satu-satunya orang dari Asia Tenggara. Jadi semua teman-teman saya itu bule, nggak ada yang tampangnya kayak gini. Dan kalau bilang mata lu sipit, emang gue sipit. Jadi karena kalau kita nanggepin dengan humor itu mungkin kadang-kadang mungkin dalam hati pedes banget ya gitu. Tapi kalau kita nanggepin dengan humor, lama-lama kita juga sadar ini nggak serius-serius. It's not such a big deal gitu. Jadi kalau benar-benar nggak tahu, takut banget nanggepin ini gimana, udah ketawain aja. Dan ya semoga at some point in time kamu sadar bahwa semua orang punya kekurangan dan itu nggak apa-apa, itu nggak mengurangi nilaimu sebagai manusia, itu nggak membuat kamu teman yang lebih jelek atau lebih nggak diinginkan. Dan seberapa banyak kamu merasa kamu punya kelemahan dan kekurangan, itu tetap membuat kamu tetap bakal ada yang sayang dan perhatian sama kamu dan menghargai kamu. Oke, Retani, semoga membantu. Oke, terus aku dikasih emoji. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Aku suka banget kayak gini, aku kayak berasa lagi di interview. Oh iya, ini ada yang bilang unmute karena udah nggak bahas telepon. Makasih ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Oke, bentar ya, saya baca dulu pertanyaannya. Apa faktor yang mempengaruhi lingkungan masyarakat untuk melakukan body shaming terhadap orang lain? Saya jawab untuk konteks masyarakat di Indonesia ya, karena untuk setiap negara kan konteksnya berbeda, budaya setempatnya juga berbeda. Tapi menurut saya, kenapa sih di Indonesia kita masih sering body shaming? Simply karena pengertian kita terhadap apa yang pantas dibicarakan dalam ranah umum itu berbeda, gitu. Berbeda sama konsep body shaming atau body positivity gitu. Jadi body positivity kalau kita telusuri itu kan sejarahnya dari negara barat ya, dari Amerika, dari Amerika terus baru ke Eropa. Nah, di Amerika mereka itu mempunyai standar apa yang boleh dibicarain di ranah umum, apa yang boleh dikomentarin itu sangat berbeda sama Indonesia. Ya simply karena budayanya jauh berbeda gitu. Misalnya teman-teman saya yang dari Amerika Serikat, mereka nggak akan sering ngomongin penampilannya orang karena mereka merasa oh itu ranah pribadi, itu nggak pantas untuk diomongin di depan umum gitu. Sementara kalau di Indonesia kita sering banget kan, coba kalau udah lama nggak ketemu keluarga, gendut banget lu sekarang, kurus banget sekarang, itu adalah komentar yang sangat lazim gitu dan sangat lazim untuk kita dengar. Dan udah sangat diterima, oh nggak apa-apa kalau kita ngomong kayak gitu. Oh nggak apa-apa kalau komentarin fisik kalau udah lama nggak ketemu. Atau nggak komentar fisik, in general itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita itu standar kita untuk apa yang pantas diomongin di ranah umum, ya komentar tentang penampilan itu masuk di situ. Gitu. Jadi itu agak bertolak belakang sama konsep body positivity di mana lo harusnya nggak ngomongin badan gue. Nah, itu jadi ini kan dua hal yang bertolak belakang ya. Ini satu, komentar tentang badan itu nggak apa-apa. Yang satu lagi, ini tuh sebenarnya nggak pantas gitu. Nah, jadi saya merasa tuh kita masih berkutat di situ. Kita masih kayak, ini gimana ya, jadi yang boleh, ini boleh apa enggak gitu. Jadi kalau untuk faktor yang mempengaruhi melakukan body shaming adalah, pertama, karena kita merasa itu nggak apa-apa, komentar itu nggak apa-apa. Dan kedua, kita aja belum tentu tahu itu body shaming. Dan kita juga belum tentu refleksi, introspeksi diri. Apa sih artinya kalau kita body shaming, kalau aku komentar ke orang lain, kurus banget lo sekarang, itu dampaknya apa? Gitu. Jadi kalau dalam konteks budaya di Indonesia sih seperti itu ya. Oke, pertanyaannya udah. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya nanti bisa ke Instagram. Jadi untuk sekarang kayaknya kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih Kak Geri atas jawaban-jawaban pertanyaannya tadi, sangat komprehensif, sangat encouraging ya Kak. Tadi sampai ada ngasih emoji nih, kita semua tersentuh. Tapi sayang banget nih waktunya udah habis buat sesi Q&A, jadi kita akan berlanjut pada penutupan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tadi Kak Geraldine juga udah ngasih Instagramnya, boleh banget langsung di DM ya Kak. Oke. Dari workshop dan dari Q&A tadi, bisa saya simpulkan bahwa kita ini seringkali berfokus pada kekurangan. Akan tetapi, jika kita lihat lebih seksama, dengan pikiran yang lebih positif, bahkan dengan kata-kata orang-orang yang menusuk, membuli, dan lain-lainnya, sesungguhnya kita bisa banyak sekali melihat alasan kenapa kita ini cantik, kita ini ganteng, kita ini cukup untuk diri kita sendiri, dan ya itu tidak apa-apa. We are enough. Oke, kemudian kami akan menyerahkan sertifikat nih kepada Kak Giri selaku narasumber kita di acara sore kali ini. Saya mewakili segenap panitia Dema Peduli Sesama dan Dema Justisia menyerahkan sertifikat ini secara simbolik sebagai tanda terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi ilmu dengan kami ya Kak. Oke, sudah secara simbolis ya diserahkan ya Kak sertifikat ini. Baik, akan saya pandu untuk foto bersamanya ya Kak. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Geri dan tim PDD. Oke,
Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita melakukan sesi dokumentasi dulu yuk, dengan berfoto bersama-sama yang akan dipandu oleh tim PDD. Kepada teman-teman hadirin dimohon untuk menghidupkan kameranya ya. Wow, semuanya mulai on cam. Yuk on cam guys. Jadi seneng ngelihatnya. Aku selalu seneng sih kalau bisa ngelihat teman-teman yang nonton hari ini siapa aja. Jadi bagi yang mau on cam silakan ya. Yuk yang mau on cam teman-teman. Oke, mungkin dipersilahkan langsung pada tim PDD untuk mengambil alih terlebih dahulu. Oke, aku ambil alih untuk slide pertama. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih tim PDD. Sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Semoga acara webinar ini dapat menambah wawasan dan memberi dampak yang positif bagi kita semua ya. Tidak lupa kami segenap panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Kak Giri selaku narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya sehingga dapat hadir pada webinar kali ini. Dan yang paling penting nih, terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk partisipasinya dalam acara sore hari ini. Diingatkan kembali juga ya kepada teman-teman agar mengisi G-form absensinya untuk memberi feedback dan mengklaim sertifikatnya. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian dan apabila masih banyak kekurangan dalam acara kali ini. Saya Zafira Rida Faisa, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, makasih ya udah datang ya, teman-teman. Makasih banyak Kak Giri. Iya, sama-sama. Semoga berfaedah hari ini. Kepada Kak Giri, sudah boleh Kak untuk episode-nya. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat ya Kak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ada acara sama Kakak lagi. Oke, ya kalau gitu saya mau pamit dulu ya. Makasih udah mengundang saya dan selamat bisa berpakat lagi. Terima kasih Kak.
Selamat Iya. sore. Saya kenal banget perkataan ibu kalau pagi di sini nggak ada. Oh iya, selamat pagi Kak. Oke, dulu ya. Makasih Ya ya. Kak, terima kasih Kak. Good job guys. Halo. Well done.